sebagai dokter umum, dan juga saya sebagai bagian dari Satgas COVID ID Jatim. Nah, di sini saya akan mensosialisasikan materi tentang COVID-19 itu sendiri, bagaimana sih COVID-19 pencegahannya, atau bagaimana sih kalau seseorang itu mengalami gejala COVID-19 dan sebagainya. Mungkin Halo dok. Okay. Oke, ini sudah saya buka. Ya. Oh iya, baik. Siap, Mas. Oke, nah sekarang kita bahas langsung ke materinya. Jadi ini tentang sosialisasi pencegahan dari COVID-19. Next. Nah, jadi sejarahnya gimana sih tentang COVID-19 itu sendiri? COVID-19 itu nama penyakitnya. Nah, untuk nama virus penyebabnya itu adalah virus SARS-CoV-2. Jadi pertama kali memang ditemukan atau dilaporkan itu terjadi di Wuhan, China. Itu tepatnya sekitar bulan Desember. Terus dia menjadi suatu wabah secara mendunia. Jadi maksudnya mendunia itu pandemi sifatnya, beberapa negara di dunia itu terjangkit oleh virus ini. Nah, makanya menjadi wabah pandemi sekitar bulan Februari, diumumkan sebagai suatu pandemi. Nah, sebenarnya ini bukan pertama kali terjadi wabah dari virus corona. Jadi kan virus SARS-CoV-2 itu bagian dari coronavirus. Sebelumnya pada tahun 2002 ada wabah namanya SARS. Nah, SARS itu sendiri penyebabnya juga bagian dari coronavirus atau namanya SARS-CoV aja. Kan sekarang SARS-CoV-2. Nah, yang penyebab SARS dulu adalah virus SARS-CoV. Untuk selanjutnya ternyata terjadi lagi, yaitu MERS. MERS ini biasanya itu dulu terjadi di Arab Saudi, itu tahun 2012. Nah, penyebab dari MERS itu dinamakan MERS-CoV, jadi juga bagian dari coronavirus. Nah, umumnya mortalitas atau kematian yang disebabkan oleh SARS-CoV ataupun MERS-CoV, penyebab dari SARS dan MERS itu sebenarnya lebih tinggi daripada COVID-19 ini, daripada virus SARS-CoV-2 ini. Tetapi ada sifat unik virus SARS-CoV-2 yang tidak dimiliki oleh virus penyebab SARS dan MERS, yaitu jadi virus SARS-CoV-2 ini cepat sekali mutasi. Dia bisa puluhan kali mutasi atau ratusan kali mutasi. Terus makanya vaksinnya sampai sekarang belum ditemukan. Karena memang kalaupun nanti ditemukan vaksin, pasti beberapa wilayah itu akan beda-beda vaksinnya. Karena mutasi virus tergantung host manusia di tempat itu, tergantung faktor lingkungan, jadi tentunya akan beda-beda. Dan proliferasinya atau perbanyakan diri dari virusnya itu lebih cepatan virus SARS-CoV-2 daripada virus-virus corona sebelumnya, begitu. Nah, untuk angka kematiannya sendiri, sebenarnya virus SARS-CoV-2 itu untuk seluruh populasi total dia biasanya 2%. Jadi menyebabkan kematian 2%. Tetapi untuk populasi yang di situ banyak penyakit komorbid itu penyakit dasar atau penyakit penyerta, misalnya ada diabetes, terus ada hipertensi atau darah tinggi, ada sindrom metabolik, atau punya asma, cancer, dan sebagainya, itu mortalitasnya langsung naik jadi 10%. Nah, kondisi Indonesia, negara kita ini, itu masih banyak penyakit komorbid, masih banyak diabetes, masih banyak hipertensi, masih banyak sindrom metabolik, masih banyak penyakit TB, masih banyak penyakit kanker, sehingga mortalitas di Indonesia ternyata memang benar-benar 10% dari sekitar yang terjangkit total kasus COVID gitu. Sampai Indonesia pernah menduduki peringkat kedua sebagai negara yang beresiko dan peringkat pertama di ASEAN dengan jumlah kasus COVID yang terbanyak. Nah, untuk coronavirus sendiri,
Jadi memang yang adik-adik tahu kan biasanya dia nyerang pernafasan ya, gejalanya misalnya panas, batuk, pilek, ataupun sesak. Ternyata virus SARS-CoV-2 ketika di dalam tubuh nggak hanya pernafasan aja yang dia serang, bisa juga sistem pencernaan, bisa juga bikin diare, muntah-muntah, terus juga bisa menyerang sistem saraf, bisa ke otak atau sistem saraf perifer, jadi orang tersebut bisa kejang-kejang juga, bisa penurunan kesadaran, terus juga bisa menyerang sistem muskuloskeletal, otot sama tulang juga bisa kena juga. Terus habis itu jadi ada beberapa kelumpuhan juga dilaporkan dari sebagian kasus COVID meskipun jarang. Terus juga bisa menyerang sistem peredaran darah. Jadi ada beberapa pasien dia nggak kena pernafasannya tapi kena jantung dan pembuluh darahnya. Jadi memang luas sekali emang gejala COVID-19 ini. Bahkan nggak ada gejala pun juga bisa positif COVID-19. Nanti akan saya jelaskan lagi. Nah, untuk slide selanjutnya. Slide selanjutnya, Mas. Oke, nah untuk gejalanya, gejala COVID-19 ini dibagi menjadi tidak ada gejala, gejala ringan, gejala sedang, dan gejala berat. Untuk yang tidak ada gejala, kenapa sih COVID-19 ini bisa menyerang tapi tidak ada gejala? Itu artinya kekebalan imun seseorang itu tuh bagus atau cukup tinggi, sehingga ketika COVID-19 ini menyerang, dia hanya tinggal aja di saluran pernafasan dan itu sifatnya hanya sebentar, sementara, tapi dia tidak sempat menginfeksi atau menyebabkan peradangan di tubuh. Nah, tapi dia tetap statusnya bisa menularkan ke orang lain begitu. Terus untuk gejala ringan, sedang, berat berarti sistem imunnya kurang mampu untuk menangkal si COVID-19 tersebut. Untuk gejala ringan biasanya itu sekedar ISPA aja. Jadi ISPA atas, jadi panas, batuk, pilek. Nah, tidak sampai sesak. Dikatakan ringan itu ketika dia tidak mengalami sesak atau belum menyebabkan pneumonia, radang paru. Nah, untuk gejala sedang itu biasanya dia sudah ada gejala dari pneumonia, karena untuk gejala sedang ini sudah ada sesak. Jadi dikatakan sedang itu ketika dia mengalami pneumonia tingkat ringan sampai sedang. Gejalanya pastinya juga panas, batuk, terus dia mengalami sesak nafas. Nah, untuk gejala yang berat ini dia tuh pneumonianya itu sudah pneumonia berat, jadi sudah menyebabkan gagal nafas dan butuh ventilator. Nah, sekarang tuh alat ventilator di kita, di Surabaya, di Sidoarjo juga masih minim, jadi banyak juga beberapa pasien yang nggak kedapatan ventilator ini, begitu. Terus juga bisa menyebabkan kematian, apalagi kasus yang gejala berat tersebut atau kasus dengan penyakit-penyakit komorbid, penyakit-penyakit penyerta tadi, yang dia juga mendropkan sistem imun. Gitu. Nah, ini sudah saya jelaskan ya, yang rentan terkena COVID-19 ini kan untuk orang-orang yang punya penyakit komorbid, orang-orang dengan usia tua, penyakit komorbid tadi misalnya diabetes, darah tinggi, kanker, kanker, terus habis itu penyakit TB, dan penyakit kronis lainnya. Slide selanjutnya. Nah, jadi karena kita udah tahu ya gejalanya gimana, terus COVID-19 itu apa, nah sekarang apa sih yang diharuskan dilakukan oleh masing-masing individu? Protokol kesehatan apa yang harus dilakukan masing-masing individu untuk menyikapi pandemi COVID-19 ini? Yang pertama, tentunya wajib memakai masker. Jadi, wajib memakai masker saat keluar rumah. Nah, sekarang karena udah terkonfirm juga bahwa COVID-19 itu ternyata ada mikrodropletnya juga, ada partikel kecil yang dia bisa melayang di udara atau sifatnya sebagai airborne yang barusan dikonfirmasi oleh WHO. Jadi alangkah efektifnya ketika pakai masker ditambah memakai face shield gitu. Terus selanjutnya, kalau misalnya mau keluar rumah, kalau bisa dibatasin aktivitasnya. Jadi kalau misalnya nggak perlu-perlu banget, nggak ada aktivitas mendesak, nggak ada kepentingan yang penting sekali, jangan keluar rumah. Karena status kita sebenarnya belum ada di era new normal, tapi status Indonesia dengan pertumbuhan kasus yang semakin meningkat dan belum melandai kurvanya, kita masih di tahap abnormal.
Terus kalau bisa, kalau misalnya merasakan batuk, pilek, sesak, ataupun gejala lainnya tidak keluar rumah, kecuali tujuannya untuk melakukan pengobatan. Terus yang ketiga, kalau misalnya punya penyakit komorbid, atau usia tua, atau termasuk kelompok yang rentan terinfeksi COVID, lebih baik selalu membatasi aktivitas di rumah saja. Nah, terus habis itu, jangan lupa untuk melakukan physical distancing minimal 1-2 meter. Karena apa? Kalau orang bicara aja, dropletnya itu bisa menyembur sekitar 1 meter. Kalau orang itu batuk, bersin, itu bisa menyembur sekitar 2 meter. Makanya kita harus melakukan physical distancing 1-2 meter. Terus peralatan makan, kalau bisa jangan satu sama lain sama. Karena juga inputnya virus ke tubuh itu adalah mata, hidung, dan juga mulut. Terus habis itu selalu menjaga hand hygiene, selalu cuci tangan sebelum dan setelah melakukan aktivitas, atau sebelum atau setelah memegang sesuatu, dan sebelum memegang wajah. Itu harus cuci tangan dan tentunya harus memakai sabun. Terus jangan lupa kalau pergi kemana-mana, sakuin hand sanitizer atau tisu antiseptik, jaga-jaga ketika tidak tersedia fasilitas cuci tangan di situ. Terus habis itu jangan lupa untuk menjaga dan meningkatkan imun tubuh kita. Nah, selanjutnya ini akan saya bahas bagaimana sih cara untuk menjaga dan meningkatkan daya imun tubuh. Slide selanjutnya. Nah, yang pertama nih, ini kan nanti ada 8 poin yang dapat meningkatkan sistem imun tubuh cara-caranya. Yang pertama, hindari stres. Jadi adik-adik sekalian, kalau bisa jangan stres, jangan panik berlebih, jangan emosi berlebih. Kenapa? Ternyata ada hubungannya nih stres sama sistem imun. Ketika seseorang itu stres, maka tubuh akan mengeluarkan hormon kortisol. Hormon kortisol ini dikenal sebagai stres hormon. Kalau misalnya dia keluar, efeknya adalah dia akan menurunkan produksi sel imun tubuh. Makanya kalau misalnya stres terus-terusan, stres berlebihan, pastinya imun seseorang itu akan drop. Nah, terus yang kedua, istirahat yang cukup. Dalam sehari-hari kita melakukan, misalnya kan ada 24 jam. Dari 24 jam kita harus menyediakan waktu untuk melakukan istirahat yang cukup. Karena dengan istirahat yang cukup, maka daya imun tubuh kita akan optimal. Kapan sih dikatakan istirahat itu cukup? Istirahat dikatakan cukup ketika baik secara kuantitas dan baik secara kualitas. Baik secara kuantitas itu maksudnya durasi atau lamanya istirahatnya ini cukup untuk kebutuhan masing-masing individu. Untuk anak-anak, remaja, dan dewasa itu masing-masing waktu istirahatnya berbeda. Kalau misalnya untuk dewasa, dia hanya 7-8 jam aja dalam 24 jam. Tapi untuk anak-anak remaja, dia memiliki waktu istirahat lebih banyak, yaitu sekitar 9-10 jam. Lalu, untuk kualitas istirahat cukup itu dinilai dari mana? Dinilai dari kenyamanan tidur. Jadi kalau bisa, jangan tidur sambil nonton TV, tidur terus lampunya dinyalain, atau tidur sambil mendengarkan lagu. Karena kita nggak bisa istirahat maksimal kalau sel-sel otak kita masih bekerja menangkap respon gitu. Jadi harus istirahat juga sel-sel otaknya, dengan tidur ya tidur, nggak nonton TV, nggak mendengarkan lagu gitu. Lalu seterusnya. Nah, yang ketiga nih, stop untuk rokok dan alkohol. Nah, jadi bantu juga misalnya ngingetin ada teman yang ngerokok, atau kalau konsumsi alkohol saya rasa enggak ya. Jadi kalau misalnya atau mungkin keluarga yang ada yang ngerokok, nanti dibantu mengingatkan. Karena apa? Ternyata perokok dan orang yang mengkonsumsi alkohol itu dapat menurunkan sistem imun. Nah, yang pertama saya jelaskan dulu tentang rokok ini ya. Jadi rokok itu di dalamnya kan asap rokoknya itu banyak mengandung zat-zat bahaya. Ada tar, ada nikotin, ada karbon monoksida, ada arsen. Nah, itu ketika masuk ke tubuh seseorang, baik itu sebagai perokok aktif ataupun perokok pasif, dia akan membahayakan tubuh seseorang tersebut. Kenapa? Karena zat-zat bahaya tadi itu di tubuh akan menjadi suatu radikal bebas.
Radikal bebas itu akan merangsang sel imun ini produksinya untuk diturunkan. Jadi yang dia lawan radikal bebas itu sel imun tubuh. Otomatis sel imun tubuh akan berkurang, si perokok ini akan mudah terserang penyakit. Nah, terus yang kedua sifat asap rokok ini yang sifatnya negatif adalah ketika asap rokok ini terhirup, baik perokok aktif ataupun perokok pasif, dia akan merusak rambut-rambut halus yang ada di saluran pernafasan. Mungkin semuanya sudah pernah belajar biologi ya, ada namanya silia. Nah, silia ini ketika terpapar oleh asap rokok, dia akan rusak. Padahal silia atau rambut halus itu gunanya untuk menyaring debu, menyaring virus, menyaring bakteri, sehingga tidak sempat menginfeksi saluran nafas. Kalau silianya aja dirusak sama asap rokok, pastinya dia akan rentan terserang infeksi pernafasan. Dan kalau misalnya dia sudah terserang infeksi pernafasan, manifestasinya akan lebih berat daripada yang tidak merokok. Terus selanjutnya tentang alkohol. Nah, alkohol itu kalau dikonsumsi secara terus-menerus, dia akan mengurangi fungsi kognitif seseorang. Fungsi kecerdasan, fungsi memori itu akan berkurang. Terus, dan juga dia punya efek terhadap sistem imun. Yang menghasilkan sistem imun kan timus, sumsum tulang. Nah, dia itu akan memberi pesan ke timus dan sim-sim tulang untuk menurunkan produksi imun. Makanya, seseorang yang meminum konsumsi alkohol, pastinya sel imun tubuhnya juga akan berkurang gitu. Terus yang keempat, menjalankan pola hidup sehat. Nah, atau PHBS ya. Perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, untuk pola hidup sehat di sini yang diutamakan adalah melakukan olahraga. Nah, olahraga apa sih yang penting di era pandemi COVID-19? Olahraga yang sifatnya aerobik. Jadi, olahraga aerobik itu akan meningkatkan oksigenasi paru dan akan meningkatkan aliran darah ke sel-sel tubuh. Nah, syaratnya aerobik itu olahraganya nggak berat, tapi olahraga ringan yang dilakukan dengan frekuensi berkali-kali. Contohnya seperti jogging atau naik sepeda statis, ataupun bisa treadmill tapi dengan kecepatan yang tidak besar. Nah, contohnya olahraga yang baik itu adalah dalam seminggu, minimal kita melakukan 150 menit. Nah, adik-adik bisa membagi 150 menit ini jadi 5 kali olahraga. Jadi masing-masing olahraga 30 menit waktunya. Olahraga dikatakan efektif ketika kita sudah mengeluarkan keringat, artinya metabolisme tubuh sudah meningkat. Kalau misalnya sering olahraga, tentunya nanti lancar aliran darah sehingga sel-sel pun kebagian nutrisi, kebagian oksigen, termasuk sel-sel imun, sehingga juga berefek pada imunitas seseorang. Selanjutnya, yang kelima. Yang kelima, konsumsi gizi seimbang. Dulu kan kita bilangnya 4 sehat 5 sempurna ya, sekarang gizi seimbang. Nah, untuk gizi seimbang itu, kapan sih dikatakan gizi seimbang? Gizi seimbang ketika mengandung mikronutrien dan makronutrien. Untuk makronutrien itu mengandung karbohidrat, lemak, protein. Nah, untuk mikronutrien jangan lupa untuk mengandung vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral dapat kita jumpai di mana? Di buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, untuk karbohidrat, lemak, protein tentunya sudah pada tahu ya, karbohidrat misalnya seperti nasi, kentang, gandum. Terus untuk lemak kan ada lemak unsaturated dengan saturated. Nah, yang baik untuk tubuh adalah lemak unsaturated. Lemak unsaturated atau lemak tidak jenuh itu bisa ada di alpukat untuk lemak nabati, terus juga bisa ada di ikan-ikanan, ikan salmon, itu mengandung lemak yang baik karena dia mengandung omega 3 dan omega 6, juga bagus untuk sistem imun tubuh. Terus untuk protein banyak di daging-dagingan, mau daging ikan, daging ayam, atau daging merah seperti daging sapi, daging kambing itu banyak mengandung protein. Nah, untuk vitamin mineral tadi itu kan saya sudah bilang bahwa itu banyak di buah dan sayur. Nah, vitamin itu ada banyak ya, ada vitamin E, ada vitamin B, ada C, D, E gitu kan. Tapi vitamin yang berefek untuk meningkatkan imunitas tubuh seseorang ternyata ada 3 besar vitamin ini nih, ada vitamin B6, vitamin C, dan vitamin E. Nah, jadi atau misalnya adik-adik pengen beli suplemen tambahan ya untuk meningkatkan imun tubuh bisa juga.
nanti cari yang kandungannya mengandung vitamin B6, vitamin C, ataupun vitamin E. Atau bisa juga yang mengandung echinacea, morinda strifolia, itu adalah ekstrak mengkudu atau phyllanthus, jadi ekstrak menir. Nah, ini semua tuh sifatnya sebagai antioksidan. Jadi antioksidan itu akan melawan radikal bebas di tubuh. Kalau antioksidan semakin banyak, tentunya sel imun juga akan semakin optimal bekerja dan semakin dihasilkan banyak oleh tubuh. Untuk selanjutnya, yang keenam, menjaga suhu agar tetap hangat. Jadi yang belum pada tahu, jadi kalau misalnya virus SARS-CoV-2 itu ternyata dia sering berada di ruangan yang kelembapannya tinggi dan suhu cenderung dingin. Makanya dia pasti akan senang bereplikasi di ruangan ber-AC, apalagi di ruangan tersebut ventilasinya kurang dan tertutup, karena dia sering bereplikasi atau membelah diri ketika suhunya itu cenderung dingin dan kelembapannya tinggi. Oleh karena itu, kita harus menciptakan suhu ruangan itu cenderung hangat dan kelembapannya kurang atau kelembapan rendah. Jadi ventilasinya itu harus dibuka biar udara keluar masuk, kaca itu harus dibuka biar sinar matahari masuk, sehingga suhunya tidak terlalu dingin dan juga kelembapan tidak terlalu tinggi, sehingga juga menghambat pertumbuhan dari virus SARS-CoV-2 ini. Lalu yang ketujuh, selanjutnya. Nah, yang selanjutnya berjemur pada sinar matahari. Nah, jadi gini teman-teman, kalau misalnya berjemur pada sinar matahari, kan yang kita harapkan apa sih? Yang kita harapkan adalah paparan dari UVA, UVB yang ada di sinar matahari untuk menembus kulit kita. Karena apa? Di kulit itu nanti ketika sudah terpapar dengan UVA, UVB, itu dia dapat meningkatkan pengeluaran atau produksi dari vitamin D. Vitamin D ini berguna banget buat sistem imun, karena beberapa sistem imun kita, terutama sistem imun yang seluler, dia itu bisa kerja kalau ada vitamin D yang masuk ke selnya dia. Jadi vitamin D itu berefek pada sistem imun kita. Nah, untuk berjemur ini nggak sembarangan. Jadi, berjemur itu harus secara langsung terkena sinar matahari. Jangan berjemur lewat mobil, lewat kaca mobil, ataupun kaca jendela rumah. Karena apa? Karena UVB, terutama UVB ya, itu tidak bisa menembus kaca. Jadi, harus terpapar langsung. Kapan sih waktu untuk berjemur yang baik? Jadi, WHO itu sudah menetapkan waktu yang baik, artinya intensitas UVA, intensitas UVB-nya itu cocok untuk menghasilkan vitamin D dan tidak membahayakan kulit, yaitu sekitar jam 10 pagi. Nah, seminggu cukup 3 kali saja, dan durasinya untuk berjemur jangan lama-lama, cukup 5-15 menit aja. Kenapa? Karena kalau semakin lama, masuknya UVA atau UVB yang menembus kulit, semakin banyak yang menembus juga tidak baik, karena akan menyebabkan resiko kanker kulit. Nah, jadi terutama untuk orang yang kulitnya itu putih. Kalau orang kulitnya putih, pigmennya itu tentunya lebih dikit kan daripada yang kulitnya gelap. Orang kulit putih itu resiko kanker kulitnya akan lebih tinggi daripada orang yang kulitnya gelap. Kenapa? Karena pigmen ini ternyata berfungsi untuk sebagai barrier yang menjaga tembusnya UV. Karena UV kan kalau banyak menyebabkan kanker kulit, dia merangsang sel-sel kulit untuk terus berproliferasi kalau semakin banyak. Nah, makanya dilindungi sama pigmen. Kalau orang yang kulitnya cenderung gelap, pigmennya banyak, sehingga dia berjemur lebih dari 15 menit, 30 menit, itu dia tidak apa-apa, kulitnya juga masih belum merah. Tapi kalau itu dilakukan oleh orang kulit putih terus-menerus, dia bisa terkena kanker kulit, gitu. Terus yang ke-8, nah, yang ke-8, maaf ini sebenarnya yang ke-8 ya, tapi slide-nya masih tulisan nomor 7. Nah, untuk yang ke-8, ini poin terakhir, hindari dehidrasi. Nah, jadi jangan sampai tubuh kita ini mengalami kekurangan cairan atau dehidrasi. Nah, jadi tubuh manusia, lebih dari 60% tubuh itu komponen utamanya adalah cairan. Dan menurut WHO, sebaiknya dalam sehari-hari orang dewasa itu mengonsumsi sekitar 18 atau 2 liter air. Nah, apa sih efeknya ketika seseorang ini mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan? Jadi, kalau misalnya seseorang mengalami kekurangan cairan, yang dimana kan cairan ini kan dia berfungsi juga di peredaran darah. Dia mengantarkan
mengantarkan nutrisi, mengantarkan oksigen ke sel-sel tubuh yang lain. Kalau misalnya seseorang mengalami kekurangan cairan, pastinya distribusi nutrisi, distribusi oksigen ke sel-sel lain, misalnya sel-sel otak, sel otot, sel tulang, dan organ-organ lain tentunya akan berkurang. Akhirnya apa? Orang tersebut pastinya lemas, fungsi-fungsi tubuhnya juga akan berkurang, fungsi otak juga akan berkurang, dan bisa penurunan kesadaran. Dan tanda fisiknya ketika seseorang mengalami dehidrasi bisa dilihat dari matanya cowong, atau turgor kulitnya itu elastisitas kulitnya itu menurun, jadi nggak elastis, jadi nggak lembab kulitnya gitu. Terus mukosa-mukosanya, mukosa yang di mata atau lapisan air matanya ini juga kering. Terus habis itu mulutnya, bibirnya juga kering. Dan ketika dia melakukan urinasi atau berkemih, itu warnanya cenderung gelap. Itu menandakan dia terkena dehidrasi. Nah, jadi jangan sampai tubuh kita ini mengalami dehidrasi. Bagusnya kita selalu memperhatikan konsumsi cairan kita. Nah, jadi konsumsi cairan ini akan lebih optimal ketika ditambahkan elektrolit. Elektrolit ini seperti natrium, kalium, kalsium, fosfor, magnesium. Ternyata apa sih gunanya elektrolit ini? Elektrolit itu gunanya untuk menjaga keseimbangan cairan di tubuh. Jadi kita nggak sekedar mengkonsumsi cairan aja, tapi tubuh juga butuh elektrolit. Karena apa? Yang mengatur persebaran cairan, mengatur misalnya yang di pembuluh darah cairannya berapa, terus yang di luar pembuluh darah cairannya berapa, yang dikasih ke sel-sel itu cairannya berapa, yang dikeluarkan oleh tubuh cairannya berapa, dan yang mempertahankan cairan di tempat tersebut itu adalah tugasnya elektrolit. Jadi, elektrolit ini berperan juga sebagai keseimbangan cairan. Oleh karena itu, di mana sih kita bisa mendapatkan konsumsi air dan elektrolit? Misalnya di minuman-minuman isotonik. Nah, maksudnya isotonik, tentunya iso itu artinya sama. Jadi, komponennya itu hampir sama dengan cairan tubuh kita. Nah, slide selanjutnya. Nah, di sini ini saya kasih contoh tentang komposisi dari minuman isotonik ya dibandingkan dengan cairan infus dan cairan oralit. Jadi ketiga ini komposisinya itu disamakan sama komposisi cairan yang ada di tubuh. Nah, kalau misalnya minuman isotonik itu kan memang dia cenderung memiliki kadar elektrolit yang lebih rendah ya daripada cairan infus ataupun cairan oralit, karena memang kalau misalnya cairan infus, cairan oralit ini diperlukan dalam kondisi-kondisi emergensi pada dehidrasi, misalnya pada dehidrasi ringan, dehidrasi sedang, dehidrasi berat, itu dia untuk lebih cepatnya memang butuh pasokan cairan infus ataupun oralit untuk mengganti cairan. Nah, tapi kita juga bisa menggunakan minuman isotonik untuk mencegah terjadinya dehidrasi gitu, karena di minuman isotonik ini ada kandungan cairannya, juga ada kandungan elektrolitnya yang sebenarnya kan isotonis sifatnya, jadi sama dengan komposisi cairan tubuh, jadi bukan sebagai obat. Jadi minuman isotonik itu bukan obat, tapi memang minuman fisiologis, maksudnya memang dibutuhkan oleh tubuh dan komposisinya seperti cairan tubuh. Jadi untuk mencegah dehidrasi bisa menggunakan minuman isotonik ini gitu. Karena minuman yang mengandung cairan dan elektrolit ini juga bisa meningkatkan sistem imun tubuh dengan menjamin bahwa sel-sel imun dan sel-sel lain itu terpasok oleh nutrisi dan juga oksigen gitu. Mungkin adik-adik semua ada yang mau bertanya? Oke dok, terima kasih penjelasannya serasa 4 SKS. Oke, ini ada satu pertanyaan dok. Halo dok. Halo dokter Krial. Iya Mas. Ada pertanyaannya ya? Ya, ini dari Ardiansyah. Ini tanya tentang baru saja WHO menyatakan bahwa penyebaran COVID bisa melalui udara. Mungkin minta penjelasannya, dok. Halo.
Dr. Fidel. Halo. Iya, Mas. Ini pertanyaannya tentang COVID menyebar lewat udara. Itu bagaimana? Maaf, nggak kedengeran, Mas. Ini tentang COVID Suaranya. yang menyebar lewat udara, airborne. Itu bagaimana? Tentang itu ya? Ya, jadi gini. Nah, jadi minta penjelasan tentang itu nggak, Mas? Iya, betul. Nah, jadi gini, memang sebelumnya ya, jadi memang COVID-19 ini tuh baru kan, sebagai wabah baru secara mendunia, secara pandemi. Tentunya memang penelitian tentang COVID-19 ini akan terus berjalan. Jadi yang semula awal-awal COVID-19 ini menyerang, kita hanya tahu bahwa ternyata COVID-19 ini hanya melalui droplet atau semburan aja, jadinya nggak melayang-melayang di udara seperti itu. Tetapi seiring berjalannya penelitian dan semakin banyak kasus, kita itu menyelidiki. Ternyata ada mikrodroplet. Jadi partikel-partikel partikel virus SARS-CoV-2 yang sangat kecil ukurannya daripada virus SARS-CoV-2 biasa, itu dia bisa terbawa oleh udara, jadi bisa bersifat sebagai airborne. Tapi ini cuman nggak setiap lingkungan bisa airborne. Karena apa? Untuk lingkungan yang dia itu menyemprotkan aerosol. Nah, jadi nggak sembarang droplet ini bisa menjadi mikropartikel yang makanya bisa menyebabkan airborne, tapi untuk lingkungan-lingkungan tertentu yang di situ banyak sekali penggunaan penyemprotan aerosol, misalnya di lingkungannya dokter gigi. Pokoknya kan kalau misalnya dokter gigi misalnya kan dia kan menyemprotkan cairan secara aerosol. Tentunya droplet akan ikut terpecah dan menyebar. Makanya di situ bisa terjadi airborne juga. Jadi bisa airborne ketika ada efek atau ada yang menyebabkan ukuran droplet ini jadi semakin kecil atau menjadi mikropartikel. Tentunya harus ada penyebabnya, misalnya ada penyemprotan aerosol gitu. Kalau misalnya di lingkungan biasa aja itu yang dominan memang cuman droplet gitu. Tapi jaga-jaga memang sebaiknya kita menutup daerah hidung, mulut, dan juga mata dengan memakai masker dan juga face shield. Jangan memakai face shield aja karena itu nggak mampu untuk menutup hidung dan mulut gitu, Mas. Oh, jadi harus masker kemudian face shield gitu ya? Supaya maksimal. Iya, betul, Mas. Karena gini, kalau cuma pakai face shield aja, apalagi face shield kita itu sekarang masih belum ada standarisasi ya, ada face shield atas itu bolong, kanan kirinya bolong, jadi kan tetap aja bisa masuk gitu. Jadi kayak hiasan aja sebenarnya. Iya. Ini ada pertanyaan kedua ini, Dok, dari Kurniawan Yusuf tentang rapid test ini. Iya. Minta gimana, Dok, tentang rapid test, tentang ketelitiannya atau apa? Ini minta penjelasannya, Dok. Oke, iya, siap. Nah, jadi untuk tentang rapid test ya, teman-teman semua, rapid test itu ada dua. Ada tipe rapid test antigen dan tipe rapid test antibody. Nah, rapid test antigen itu masih belum ada banyak di negara Indonesia. Jadi yang banyak tersebar itu sekarang rapid test antibody. Nah, untuk rapid test sendiri, mau rapid test antigen, mau rapid test antibody, itu akuratnya ya atau nilai spesifisitasnya itu sebenarnya rendah, cuman 60%. Makanya emang kalau misalnya untuk hasil yang lebih presisi, kita menggunakan pemeriksaan swab atau PCR. Nah, untuk rapid test sendiri, rapid test itu apa sih yang dicek atau indikator apa yang menyebabkan dia positif? Untuk rapid test antigen itu ketika di dalam darah. Jadi kalau rapid test itu kan spesimen yang kita ambil darah ya. Kalau misalnya PCR atau swab, itu spesimen yang kita ambil itu cairan dari tenggorokan, cairan pernafasan yang ada di nasofaring, ataupun bisa pakai bilasan cairan paru.
Nah, kalau misalnya rapid test, kita pakai darah ya. Jadi di darah itu kalau rapid test antigen, dia akan mencari antigen. Antigen itu maksudnya virusnya ini. Nah, kalau antibody itu sistem imun atau sel-sel imun untuk menyerang si antigen. Jadi ada hubungan antara antigen sama antibody. Rapid test antigen yang dia incar, yang dia cek adalah keberadaan antigen di tubuh seseorang, apakah ada antigen dari virus SARS-CoV-2. Kalau misalnya yang satunya yang antibody, dia mengecek apakah ada antibody dari virus SARS-CoV-2 tersebut, ada sel imun nggak yang lagi nyerang virus SARS-CoV-2. Nah, kalau misalnya rapid test yang antigen, itu kan masih jarang memang, tapi dia ini memang lebih akurat, lebih cepat menangkap, lebih cepat mengesankan bahwa orang itu suspek COVID daripada rapid test yang antibody, karena pembentukan antibody kan lama ya, bisa 7 hari sampai 20 hari setelah terinfeksi. Kalau misalnya yang rapid test yang antigen, dia beberapa hari terinfeksi sudah bisa positif, tapi yang ada di Indonesia memang masih banyakkan yang rapid test antibody gitu. Jadi untuk rapid test antibody itu misalnya hasilnya kan dibagi dua menjadi reaktif dan juga non reaktif. Kalau misalnya hasilnya itu reaktif, itu belum bisa dikatakan COVID-19. Enggak. Jadi kenapa? Karena masih banyak penyebab untuk terjadi false negatif dan false positif pada pemeriksaan rapid test. Karena memang keakuratannya itu hanya 60%. Jadi gini, untuk false negatif, kenapa sih artinya false negatif? Jadi false negatif itu negatif palsu. Nah, kenapa bisa negatif palsu? Negatif palsu disebabkan ketika seseorang misalnya COVID-19, terus kenapa diperiksa rapid test, dia hasilnya non-reaktif, itu kan artinya negatif palsu. Karena kalau rapid test ini, kalau dia untuk memeriksa seseorang yang daya imun tubuhnya itu kurang, daya imun tubuh kurang, misalnya dia lagi stres, lagi kecapean, ataupun dia punya penyakit-penyakit diabetes, punya penyakit-penyakit HIV. Nah, padahal kan dia mendeteksi antibody. Antibody kan bagian dari sistem imun yang memang diproduksi kurang oleh orang-orang imunokompromis atau dengan produksi imun rendah. Makanya pas dicek rapid test, pasti hasilnya non-reaktif atau negatif palsu. Terus kenapa dia juga bisa positif palsu? Positif palsu misalnya orang nggak kena apa-apa, tapi habis itu di rapid test kok hasilnya reaktif. Memang bisa, karena rapid test ini masih belum sempurna. Dia itu bisa mendeteksi virus SARS-CoV-2, tapi masih banyak virus SARS-CoV-2 atau masih banyak virus-virus lain yang bentuknya itu mirip banget dengan virus SARS-CoV-2. Jadi masih banyak virus-virus lain yang bentuknya mirip dengan virus SARS-CoV-2. Misalnya virus dari dengue fever, virus dari demam berdarah. Memang virus demam berdarah ini sama virus SARS-CoV-2 bentuknya mirip. Jadi kalau cek rapid test, kalau misalnya hasilnya itu reaktif, itu belum tentu juga dia sebenarnya COVID. Bisa juga dia demam berdarah, hasilnya reaktif, karena dua virus ini bentuknya sama. Apalagi Indonesia negara tropis, banyak banget infeksi tropis seperti demam berdarah. Makanya rapid test ini keakuratan itu hanya 60%. Jadi memang benar-benar apa ya, nggak spesifik gitu. Saya aja misalnya memeriksa pasien, itu kalau misalnya saya suspek COVID, misalnya di tempat rumah sakit yang masih belum ada pemeriksaan swab, saya nggak cukup pemeriksa cuma dari rapid test, tetapi saya butuh komponen-komponen pemeriksaan lain. Yang pertama kan saya anamnesis, saya tanya-tanya dulu gejalanya. Yang kedua saya melakukan pemeriksaan fisik. Saya lihat pakai stetoskop, diperiksa apakah ada suara rongki atau enggak. Artinya ada suara cairan enggak di paru. Karena kan suara cairan di paru menandakan bahwa ada infeksi atau pneumonia. Terus habis itu saya suruh foto ronsen atau foto toraks. Saya lihat ada gambaran opacity enggak ya, ada gambaran awan-awan putih nggak ya di paru yang menandakan pneumonia. Terus habis itu saya cek selain rapid, saya cek juga pemeriksaan darah lengkap yang lain. Jadi ada juga pemeriksaan lab darah yang juga mendukung kita untuk mengarahkan curiga ke COVID. Jadi nggak cukup rapid test aja. Rapid test aja poinnya itu aja cuma satu sebenarnya dalam screening COVID gitu. Jadi memang pemeriksaan yang
sekarang dikesankan dia spesifik itu adalah PCR atau swab. Kalau di luar negeri itu udah banyak yang nggak pakai rapid test lagi, tapi langsung PCR karena mereka bisa mengeluarkan PCR dalam jumlah yang banyak. Kalau Indonesia masih terbatas sebenarnya gitu. Oke dok, ini Itu, Mas. pertanyaan terakhir dok. Kalau yang telah terinfeksi COVID sembuh, itu kemungkinan kena lagi ada nggak dok? Apa sudah kebal? Iya. Nah, ini tuh emang lagi banyak ditanyakan sama masyarakat sekarang ya. Kalau misalnya sudah pernah terinfeksi COVID, apakah bisa terinfeksi lagi? Jawabannya bisa. Jadi, masing-masing penyakit itu kan beda penyebabnya, beda virusnya, beda bakteri. Jadi, untuk penyakit COVID-19 yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2, kalau misalnya seseorang sudah terkena virus SARS-CoV-2, sudah pernah terinfeksi dari virus SARS-CoV-2, artinya sudah pernah mengalami COVID-19, dia ini akan menyisakan sistem imun. Jadi memang setelah seseorang itu terkena penyakit infeksi, pastinya kan ada sistem imun memori yang dihasilkan. Gunanya apa? Gunanya untuk proteksi selanjutnya kan. Atau kalau di dalam kedokteran kita biasanya bilang imunoglobulin G protektif. Jadi sifatnya untuk sewaktu-waktu misalnya ada serangan kembali, dia yang menangkal patogen tersebut gitu. Tapi untuk virus SARS-CoV-2 sayangnya IgG atau sistem kekebalan tubuh yang dihasilkan post infeksi setelah infeksi COVID itu sifatnya itu adalah protektif lemah gitu. Jadi memang dihasilkan IgG untuk proteksi tubuh ke depannya terhadap COVID-19, tapi sifatnya sangat lemah gitu. Jadinya karena sifatnya sangat lemah ini, yang pertama orang bisa terkena lagi, yang kedua vaksinnya ini sulit memang diciptakan gitu. Gitu, Mas. Oke, ini lagi dok, sorry, tambah lagi ternyata ini, seru ternyata. Ini tentang vaksin dok. Apa kabar vaksin COVID-19? Kenapa? Apa kabar vaksin COVID-19? Masih tahun depan atau beberapa bulan lagi dok? Iya, ini saya mau menjelaskan, tapi jangan kaget ya. Jadi sebenarnya untuk vaksin sendiri memang sudah ada pengklaiman ya, misalnya universitas di dunia kayak misalnya Oxford dan lain-lain itu sudah mencoba membuat vaksin. Inggris, Amerika, Cina udah mencoba membuat vaksin. Tapi bahkan Jerman juga. Tapi apa hasilnya? Ternyata vaksin yang dibuat ini ketika diuji cobakan dia hanya mampu mengurangi gejala dan tidak mampu untuk mencegah penyakit dari COVID-19. Jadi ibaratnya sampai sekarang masih belum ada vaksin yang bisa mencegah penyebaran dari virus SARS-CoV-2 ini. Jadi masih belum ada vaksin yang sifatnya memang untuk mencegah penyebaran dari COVID-19. Vaksin yang sudah dibuat ternyata hanya meminimalisir gejala yang ada. Jadi memang kita belum menemukan vaksin yang benar-benar bisa efektif untuk mencegah COVID-19. Kita masih melakukan penelitian terus-menerus. Karena apa? Yang pertama, mutasi virusnya SARS-CoV-2 ini sangat berlebihan. Jadi daripada virus-virus yang lain, virus SARS-CoV-2 ini bisa mutasi 20 kali, bisa mutasi ratusan kali. Ketika dia pindah ke daerah satu sampai sama ke daerah lain, dia bisa mengalami mutasi-mutasi lagi. Dan mutasi tadi kan sudah saya jelaskan bahwa mutasi dari virus itu tergantung dari manusianya, tergantung dari faktor lingkungannya gitu. Jadinya mutasi daerah A, mutasi daerah B, mutasi daerah C itu semuanya bakal beda-beda tergantung bagaimana host atau manusia di tempat itu, tergantung bagaimana lingkungan di tempat itu. Karena mutasinya ini beda-beda, yang bikin vaksin juga pastinya juga kerepotan, harus menyesuaikan masing-masing daerah. Jadi nanti kalau misalnya sudah ada vaksin, masing-masing daerah ini punya vaksin yang berbeda-beda karena mutasi virus SARS-CoV-2 di A, mutasi virus SARS-CoV-2 di B, mutasi virus SARS-CoV-2 di C itu nggak sama semuanya, beda-beda. Jadi kalau ada vaksin pastinya nanti akan beda-beda. Dan pembuatan vaksin itu memerlukan proses dalam waktu yang lama sebenarnya, Mas. Misalnya untuk vaksin-vaksin sebelumnya
yang paling cepat itu vaksin virus Ebola. Kita menemukan vaksin virus Ebola itu cuma waktu 5 tahun. Kalau yang lain, hepatitis B, polio, dan lainnya itu memakan waktu bisa 10 tahun dulu kita menemukan. Kalau vaksin Ebola aja 5 tahun. Vaksin Ebola 5 tahun itu aja udah dijudge paling cepat gitu. Jadi diharapkan kita memang sejujurnya untuk mencapai vaksin ini dalam waktu yang lama, bisa 5 tahun. Menemukan vaksin SARS-CoV-2. Itu aja yang diperhitungkan paling cepat. Nah, tapi selama kita menunggu ditemukan vaksin yang bakalan lama, minimal aja 5 tahun, kita harus melakukan kedisiplinan diri terhadap protokol kesehatan. Jadi ibaratnya vaksin kita sekarang ya disiplin kita terhadap protokol kesehatan yang ada. Kalau semua masyarakat ini melakukan protokol kesehatan, yang diharapkan adalah kasusnya ini semakin terminimalisir gitu. Oke, Dok, terima kasih banyak. Yang terakhir mungkin kan Surabaya, kemudian Sidoarjo itu juga Gresik masuk zona merah tua ya. Nah ini apa Dok himbauannya supaya nanti bisa segera beralih menjadi zona hijau secepatnya Dok? Silakan. Iya, jadi memang ya Sidoarjo, Surabaya, Gresik itu masih zona merah tua, merah hitaman, dan juga banyak juga dokter-dokter yang meninggal. Terus kondisi sekarang nih rumah sakit rujukan COVID pada penuh, terus ruang isolasi juga minimal. Jadi yang pertama keberhasilan protokol kesehatan itu adalah di dalam diri masyarakat. Semakin masyarakat ini banyak yang disiplin terhadap protokol kesehatan yang ada, misalnya memakai masker, memakai face shield, dan melakukan physical distancing, selalu menjaga hand hygiene, selalu menjaga cuci tangan, dan menjaga kontak satu sama lain, saling melindungi diri dan juga melindungi orang lain, pastinya kasus COVID ini akan semakin terminimalisir. Karena sekarang jujur masih banyak yang belum teredukasi dengan baik. Masyarakat masih banyak yang menganggap COVID ini teori konspirasi dan sebagainya. Karena menurut saya sangat telat untuk memikir apakah COVID ini masalah konspirasi atau enggak. Kalau misalnya mau mikir COVID itu buatan atau secara alami datang, itu mikirnya itu sebelum COVID ini jadi wabah di daerah kita. Kalau misalnya COVID-nya udah jelas ada di daerah kita, yang kita pikirkan adalah bagaimana cara menghadapi COVID tersebut, bagaimana cara meminimalkan kasus tersebut. Sudah telat memikirkan mau COVID ini buatan atau alami datang. Realitanya COVID tetap membahayakan diri kita dan keluarga kita gitu. Jadi kuncinya adalah di kedisiplinan masyarakat dan tentang kesadaran serta edukasi masing-masing masyarakat itu sendiri, Mas. Gitu. Oke, terima kasih Dr. Sirial. Terima kasih atas wawasannya yang luar biasa dan semoga Surabaya Raya dan Indonesia juga dunia segera aman, bersih dari COVID-19. Amin. Mudah-mudahan seluruh tim dari SMA Khadijah juga siswa-siswanya juga diberikan keselamatan terus sama Allah. Amin. Amin. Oke, baik. Terima kasih Dr. Firial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anakku, siswa-siswi SMA Khadijah kelas 10, 11, 12. Demikian tadi bincang-bincang kita dengan Dr. Firial M. Biomed tentang pencegahan penyebaran COVID-19. Selanjutnya untuk tugas selanjutnya bisa di-resume perbincangan kita, kemudian dikirim ke learning. Terima kasih dari saya. Semoga Surabaya Raya bisa segera normal kembali menjadi zona hijau. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.